tidak ada kesempatan bicara lagi gitu. Nah, jadi jangan menganggap lomba debat sama dengan debat kusir yang tidak ada ujungnya. Itu ya. Terus prinsip yang kedua adalah mental. Nah, sebagai debaters, kalian harus punya mental enjoy, santai aja gitu, dan jangan baperan. Jadi ketika berdebat, ya apapun bisa terjadi gitu. Mungkin kalian disinggung egonya gitu. Mungkin suatu ketika dibilang tidak bisa memahami emosi. Nah, itu jangan baper, itu bagian dari strategi lawan. Kalau kita baper dan emosi, maka argumentasi dan cara berpikir kita berantakan. Jadi dalam debat ada strategi itu memancing emosi lawan, merusak konsentrasi lawan dengan cara menganggap argumentasi lawan itu tidak berbobot, gitu. Padahal sebenarnya berbobot gitu, tapi kita anggap tidak, kita ucapkan tidak agar mereka merasa bahwa argumentasinya tidak berbobot. Nah, kalau kita baperan, maka kita kesel, marah. Nah, ketika marah, kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, jadi mental debaters tuh nggak boleh baperan, gitu ya. Nggak boleh, duh kok gitu, duh kok kasar, duh kok jahat banget gitu. Nggak boleh begitu. Dilawannya dengan argumentasi, bukan dengan perasaan. Gitu ya. Jadi utamanya di sini yang dipakai adalah logika gitu ya, penalaran gitu, bukan perasaan. Gitu. Itu ya mental ya. Jadi mentalnya enjoy dan nggak baperan. Terus diksi khas dalam debat, Dewan Juri yang terhormat ya sudah dijelaskan ya sama Bu Tasrifah ya kemarin. Terus pro kontra, terus oposisi, terus status quo, keadaan yang terjadi saat ini, terus mosi, ya apa hal yang akan diperdebatkan, terus data dan fakta. Nah, jadi dalam debat itu kita mengajukan argumentasi bukan pada lawan debat kita, tapi pada dewan juri. Gitu. Jadi ngomongnya itu ke dewan juri, gitu. Dewan juri yang terhormat. Jadi meyakinkan argumentasi kita benar itu pada dewan juri karena yang menilai dewan juri. Jadi ngobrolnya itu ke dewan juri. Nah, mungkin teman-teman sudah latihan kemarin, lihat yang sudah pernah ikut lomba ya kayak Yuda dan seterusnya itu kan dewan juri yang terhormat menurut tim kontra, rekan berpikir kami menyatakan bahwa A, B, C, D. Nah, padahal faktanya adalah A, B, C, D. Jadi menurut tim kami, tim pro, argumentasi dari tim kontra adalah argumentasi yang dasarnya tidak terlalu kuat. Nah, jadi ngobrolnya ke dewan juri gitu. Jadi bukan ngomong ke Anda sebagai tim kontra. Nah, tidak begitu, tapi ngobrolnya ke dewan juri. Jadi debat itu tim kontra ngomong ke dewan juri untuk menyerang argumentasi tim pro, begitupun sebaliknya. Jadi nggak secara langsung gitu. Jadi makanya dalam debat itu kalau kalian nonton video-video debat itu dewan juri yang terhormat, dewan juri yang saya hormati dan seterusnya gitu ya. Kayak misalnya influencer itu Sadam ya, Sadam itu kan dewan juri yang terhormat gitu. Karena ngomongnya ke dewan juri gitu. Jadi ngerasani tim lawan dengan dewan juri, tapi di hadapan tim lawannya gitu. Itu debat. Kan gentle gitulah intinya. Nah, itu namanya berdebat. Jadi nggak langsung berdebat dengan tim musuh, tapi diperantarai oleh dewan juri. Makanya diksi khas dalam debat itu adalah dewan juri yang terhormat atau dewan juri yang saya hormati. Jadi silakan sebelum seleksi yang belum terbiasa ikut debat, ya latihan gitu. Latihan mengucapkan itu diksi yang pasti diucapkan gitu loh dalam perdebatan. Nah, atau paling tidak kalau kita ikut lomba debat dan sudah sering mengucapkan diksi itu, jurinya pasti ngeh bahwa oh anak ini pernah ikut debat gitu. Karena itu diksi yang sangat khas dalam perdebatan. Dewan juri yang terhormat, argumentasi dari tim kontra adalah argumentasi yang kurang berdasar karena mereka menggunakan data yang didasarkan pada blogspot misalnya begitu. Jadi dewan juri yang terhormat tidak bisa dipertimbangkan argumentasi tersebut karena datanya lemah misalnya begitu. Jadi meyakinkannya itu dewan jurinya gitu. Karena yang menilai nilainya adalah yang menentukan menang atau kalah itu adalah dewan jurinya gitu. Kayak di pengadilan lah gitu ya. Kalau di pengadilan kan yang mulia hakim kan gitu kan. Tapi kalau dalam debat ya dewan juri gitu, dewan juri yang terhormat. Jadi yang belum pernah ikut debat
silakan mulai sekarang kan seleksinya minggu depan ya, mulai sekarang silakan coba latihan, berargumentasi dengan menyelipkan diksi-diksi itu. Dewan juri yang terhormat, status quo saat ini menggambarkan keadaan yang demikian. Sedangkan argumentasi dari tim kontra adalah argumentasi yang mengandai-andaikan masa depan yang belum terbukti dan tidak berdasar pada status quo saat ini. Nah, misalnya begitu ya. Jadi, diksi-diksinya itu mulai dibiasakan, mulai dilatih. Dan debat itu intonasinya cepat ya, karena asumsinya adalah banyak hal yang harus diucapkan, banyak hal yang harus dibantah dari argumentasi lawan, tapi waktunya terbatas gitu. Makanya intonasinya cepat. Selain itu, intonasi yang cepat dan tegas menunjukkan bahwa kita itu cukup yakin dengan argumentasi kita. Jadi dalam lomba debat ini kita nggak bisa meniru Rocky Gerung dalam berdebat atau ILC atau diskusi-diskusi Sujiwo Tejo atau Cak Nun gitu. Nggak bisa kita meniru mereka karena mereka kan diskusi publik atau perdebatan publik gitu ya. Sedangkan ini lomba. Jadi memang format kulturalnya, budaya lombanya memang intonasinya cepat dan tegas gitu ya. Jadi makanya tantangan debaters itu adalah minimal dia bisa public speaking. Nah, tapi orang bisa public speaking belum tentu bisa berdebat, perlu penyesuaian dengan intonasinya gitu. Jadi makanya orang debat dengan public speaking biasa itu dia beda. Kalau public speaking itu utamanya adalah kita membuat orang lain mengerti dengan pelan gitu ya, dengan bahasa yang paling sederhana. Kalau debat enggak, kita mengasumsikan bahwa dewan jurinya paham mosinya. Nah, tugas kita adalah memaparkan sebanyak-banyaknya data dan argumentasi untuk meyakinkan dewan juri gitu. Nah, makanya harus diucapkan dengan selancar mungkin dan setegas mungkin gitu. Oke, gitu ya. Jadi itu dewan juri yang terhormat. Pokok intinya itu ya. Jadi secara luaran kata dewan juri yang terhormat atau dewan juri yang saya hormati silakan dipilih terserah. Itu harus menjadi template argumen. Jadi itu jadi jeda daripada kita bilang jadi misalnya kita berargumen ya, menurut tim kami nah daripada bilang diselipkan aja kata itu diganti dengan dewan juri yang terhormat. Jadi ketika kita apa buffering gitu ya, buffering ya, kayak nyari informasi di kepala kita tapi belum nemu. Nah itu selipkan aja dewan juri yang menurut tim kami sebagai tim kontra kan biasanya kan kalau kita nih dewan juri yang terhormat gitu. Jadi disisipkan aja. Jadi nggak apa-apa sering-sering bilang dewan juri yang terhormat tuh nggak apa-apa. Tapi ya jangan setiap kata ada dewan juri yang terhormat. Dewan juri yang terhormat, menurut tim kami dewan juri yang terhormat, jangan begitu ya. Jadi silakan disesuaikan. Maksudnya kalau ada jeda yang terlalu lama tuh boleh diselipkan dewan juri yang terhormat. Gitu. Terus yang keempat adalah fokus pada substansi argumen gitu ya. Jadi yang pertama adalah kekuatan argumentasinya dulu gitu. Kita udah yakin belum argumentasi kita ini kuat. Nah, argumentasi yang kuat itu adalah argumentasi yang didasarkan pada fakta, data, atau contoh konkret yang masuk akal. Nah, jadi kalau kita tidak punya salah satu atau salah dua dari itu, maka argumentasi kita tentu tidak kuat. Jadi, fokus pada substansi argumen. Jadi sekarang fokus latihannya adalah bagaimana menyusun argumen yang baik dulu gitu. Yang kuat dulu, argumentasi yang tajam dan kuat dulu. Nah, kalau sudah punya argumentasi yang kuat, recall tuh bahasa gaulnya kan ini ya apa ya? Nantang-nantang gitu ya atau ngece-ngece musuhnya itu baru boleh gitu. Jadi kita perkuat argumentasi dulu gitu. Nah, misalnya recall kayak misalnya sedikit meremehkan gitu ya sebagai bentuk strategi itu bolehlah sedikit-sedikit tapi pastikan dulu argumentasi kita sudah konsisten, masuk akal dan jelas gitu. Jadi jangan tengil dulu sebelum kita punya argumentasi yang kuat gitu. Terus juga ini juga perlu bijak-bijak ya, menjadi tengil nih perlu bijak-bijak lihat musuhnya juga, kalau musuhnya memang agak jauh kualitasnya daripada kita ya jangan, kasihan. Tapi kalau musuhnya
setara gitu ya atau di bawah sedikit, terus mereka agak ngeselin ya kita bolehlah begitu. Tapi utamanya bukan itu, utamanya substansi argumentasinya dulu, inti argumentasinya dulu harus diperkuat begitu. Terus berikutnya, debaters yang baik selalu mampu mencari celah dari argumentasi lawan. Mindsetnya, seorang debaters itu mindsetnya adalah selalu mencari celah dari argumentasi lawan, bukan kagum terhadap argumentasi lawan. Nanti debat, kita tim pro, tim kontranya kita berargumen A, terus dibantah dengan bagus sama tim kontra, terus kita kagum. Terus kita bilang, oh iya ya, kok bisa ya mereka? Jangan begitu, debaters tuh nggak boleh begitu. Debaters tuh langsung harus berpikir, mindsetnya harus berpikir cari bantahan dari argumentasi tim lawan begitu. Jadi bukan mengagumi argumentasi tim lawan gitu. Jadi bukan kayak orang awam, "Oh iya ya, oh iya masuk akal juga," gitu. Nah, boleh kita punya rasa itu tapi harus segera dihilangkan dan kembali harus dibantah. Argumentasi itu harus dibantah dengan kamu tetap konsisten pada argumentasimu di awal gitu. Jadi jangan malah mengagumi argumentasi lawan gitu ya. Pernah apalagi ya misalnya dan ini juga yang pernah ikut, kan juga saya ucapkan berulang-ulang, jangan sampai menyetujui sedikit pun argumentasi lawan. Kayak, ini bukan diskusi kelas, ini berdebat. Jadi ketika kita bilang setuju dengan argumentasi lawan, maka ketika itu kita akan kalah begitu ya. Jadi sebenar apapun, semasuk apapun argumentasi lawan, yang dicari adalah bantahannya, bukan kerelaan hati untuk menyetujuinya gitu ya. Jadi debat tuh begitu dalam konteks lomba. Nah, ketika misalnya di luar lomba kita mau diskusi dan menurut kalian argumentasi lawan lebih masuk akal ya silakan saja. Tapi ketika di dalam medan perlombaan kita nggak boleh mengakui kemasuk akalan argumentasi lawan. Kita harus terus membantah argumentasi lawan. Nah, makanya di sini saya bilang debaters yang baik selalu mampu mencari celah sekecil apapun argumentasi dari lawan. Begitu. Jadi jangan sampai ada kata-kata menurut tim kami argumentasi dari tim kontra ada benarnya juga. Nah, itu berbahaya. Nah, kalau misalnya musuhnya mau memanfaatkan itu dengan baik, maka dia akan maksimalkan bahwa misalnya yang sering saya bilang, misalnya saya dibilang begitu sama musuh saya bahwa argumentasi saya ada benarnya juga, maka ketika saya ngomong berikutnya, saya akan bilang bahwa perdebatan ini sudah kami menangkan karena tim pro sudah menyetujui argumentasi yang sudah kami bangun. Jadi jangan disetujui sedikit pun argumentasi dari tim lawan. Jadi harus dibantah total, dibantah total begitu. Jelas? Jelas sejauh ini ada pertanyaan? Itu prinsip-prinsip dasarnya, mindsetnya. Jadi harus ditanamkan sebagai software. Seorang debaters tidak boleh mengagumi argumentasi lawan terlalu lama. Harus langsung dicari bantahannya. Jadi langsung refleksnya tuh cari bantahannya, bukan oh iya juga ya, oh iya juga ya. Jadi langsung cari bantahannya. Nah, terus yang 1, 2, 3, 4, 6. Nah, yang keenam ini tentang mental juga ya sebenarnya. Jangan pernah merasa kalah sebelum perdebatan berakhir. Nah, ini agak sulit memang sebenarnya. Tapi ini penting kalau kita mau ambil juara 1. Dan tentu target kita juara 1 ya, karena tahun lalu kita juara 2 dan juara 3. Nggak mungkin dong kita tetap di juara 2 atau juara 3 atau kita bahkan nggak dapat juara. Jadi targetnya adalah juara 1. Nah, untuk menjadi seorang juara 1, kita tidak boleh merasa kalah sebelum perdebatan berakhir. Terutama debatersnya ya. Kalau penonton kan memang punya rasa itu karena dia bukan peserta. Tapi kalian sebagai seorang debaters nggak boleh sebelum perdebatannya berakhir, sebelum pembicara penutup menutup argumentasinya, menutup kesimpulannya, maka bahasa tubuh ya, tatapan mata harus seakan-akan menjadi seorang pemenang yang tetap yakin dengan argumentasinya. Gitu. Jadi nggak boleh sebelum perdebatan berakhir terus ketika pembicara penutup masih ngomong, teman yang duduk lain udah gelo gitu, itu jangan gitu. Terlepas dari memang kita merasa sudah kalah atau belum, terlepas memang kita mengakui musuh kita bagus atau belum, tapi kita harus tetap punya jiwa pejuang gitu ya, bahwa
kita belum kalah sebelum jurinya mengumumkan gitu, sebelum pembicara terakhir saya menuntaskan. Karena bisa saja pembicara penutup itu justru menjadi apa ya, counter attack gitu ya, serangan balik ya, bisa comeback dari situ. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi jangan pernah merasa kalah sebelum perdebatan berakhir. Itu prinsip dasarnya lomba debat ya. Jadi saya harap yang mungkin yang sudah pernah ikut lomba ya sudah pernah mendengar materi ini, penjelasan ini, cuma yang belum, terutama yang kelas 10 ya misalnya, yang baru-baru, ya paling tidak itu yang bisa dipegang sebagai software dasar kita, nanti kalian ikut seleksi. Sehingga seleksinya akan seru begitu ya. Seleksinya akan seru karena sudah punya gambaran gitu ya, prinsip-prinsipnya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lanjut. Nah, ini latihannya nanti ya di akhir ya mungkin ya? Atau sekarang aja? Sekarang aja deh mungkin ya? Sekalian oke, latihan sedikit ya, saya ingin tahu aja gitu. Saya ingin tahu aja per orang gitu, kepekaannya dalam membangun sebuah argumen gitu. Bukan argumen ya, ini apa, poin argumen gitu ya, poin argumen, karena 1 sampai 2 kalimat aja gitu. Jadi saya ingin 14 orang ya, 14 orang, enggak 14 orang ya kayaknya, saya 2, 11 orang ya, kurang lebih ya. Iya 11 orang. 11 orang, membuat gitu ya, 1 sampai 2 kalimat pro dan kontra dari mosi berikut. Oh iya tambahan ya, apapun mosinya, mosi itu sifatnya netral gitu ya. Jadi yang bisa membuat mosi itu terasa mudah atau sulit adalah kita sebagai penyusun argumen gitu. Jadi saya ingin setiap orang membuat 1 sampai 2 kalimat saja, berarti bukan sebuah argumen ya, tapi poin argumen dari mosi ini gitu ya. Kalimat pro-nya apa kira-kira, dan kalimat kontranya apa. Dewan ini percaya bahwa efisiensi anggaran berdampak positif bagi kualitas layanan publik. Sekaligus saya juga ingin melihat bagaimana kalian memahami mosi gitu ya. Meskipun ya nanti latihan lebih lanjutnya ketika timnya sudah terpilih ya, tapi ya paling tidak kan biar nanti seleksinya lebih seru aja. Dewan ini percaya bahwa efisiensi anggaran ini satu hal ya, berdampak positif ini apa ya, isunya gitu ya, sudut pandangnya gitu ya, dan kualitas layanan publik ya, ini hal yang lain gitu. Bisa nggak buat 1 sampai 2 kalimat pro, misalnya kalimat pro-nya ya, Dewan ini percaya bahwa efisiensi anggaran berdampak positif bagi kualitas layanan publik. Nah, apa kalimat yang mendukung? Ya, kalau pro kan mendukung ya, yang mendukung bahwa efisiensi anggaran itu berdampak positif bagi kualitas layanan publik. 1 sampai 2 kalimat saja. Terus yang kontra, apa yang membuat kalian tidak mendukung Dewan ini bahwa efisiensi anggaran berdampak positif bagi kualitas layanan publik. Berarti kan antara 2 kalau kontra ya, tidak berdampak positif atau berdampak negatif begitu. Ya. Tidak berdampak positif tuh ya berdampak negatif ya, atau tidak berdampak mungkin ya, tidak berdampak tapi ya jelas berdampak ya. Ya antara berdampak negatif atau ya antara berdampak negatif kalau kontra ya. Kalau pro berarti efisiensi anggaran berdampak positif. Bisa nggak? Halo? Insya Allah Bapak. Oke, berapa menit kira-kira? 1 menit. 5 menit? 5